Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi bersama saya Santi yang mau menceritakan pengalaman pengobatan gangguan tiroid yang saya alami. Nah, yang dari part yang kemarin kan saya sudah menceritakan kalau saya hamil terus dan setelah anaknya 2,5 tahun terus berani melakukan operasi tiroid karena memang benjolannya semakin membesar gitu kan. Terus dan untuk sekarang adalah hasil dari operasi. Nah, hasil dari operasi itu sendiri yaitu folikuler karsinoma, yaitu adalah salah satu jenis kanker tiroid yang harus dibutuhkan pengobatan kelanjutan gitu kan. Nah, akhirnya setelah dikonsultasikan sama dokter, saya dirujuk ke rumah sakit di Purwokerto. Nah, terus pas sampai di sana itu masuknya itu udah ke poli bedah yang sub onkologi, yaitu khusus penanganan kanker. Nah, pas sampai di sana terus mendaftarlah di sana gitu, pendaftaran di sana di rumah sakit di sana. Tapi ada kesalahan teknis. Ternyata saya dimasukkan ke poli THT karena saya ditanyakan operasinya di mana Bu, di leher. Nah, akhirnya masuk ke poli THT. Nah, pas sampai di poli THT di Purwokerto itu ditanyakan, Ibu keluhannya apa setelah operasi tiroid gitu kan. Keluhannya sih nggak ada gitu kan, ya cuman memang kalau lukanya kan memang itu baru seminggu, belum sembuh total gitu kan. Nah, terus nggak ada dok, terus ya udah nanti saya cek ituannya dulu ya Bu, cek cek kadar hormon tiroidnya. Setelah di angka 1 ibu masih normal atau kurang atau berlebih gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah saya manut sarannya dokter gitu kan. Terus pas itu masuk itu masih lewat dokter THT. Nah, terus ya udah hasilnya, tapi untuk hasilnya 2 minggu gitu kan. Akhirnya ya udah hari itu ngambil sampel darah terus terus pulang. Itu masih dikasih obat salep untuk luka dan vitamin untuk menjaga kondisi tubuh. Terus pulang 2 minggu kemudian balik lagi ke sana dengan harapan bisa mengambil hasil lab dan dapat mengetahui pemeriksaan kelanjutannya apa gitu kan. Nah, terus setelah ke rumah sakit mendatangi lab untuk mengambil hasilnya, ternyata alatnya di sana sedang rusak. Nah, akhirnya hasilnya tidak keluar dan saya cuman konsultasi dengan dokter dengan tidak membawa hasil apa-apa. Harusnya kan kalau hasil labnya keluar langsung dikonsultasikan ke dokter THT-nya itu. Nah, terus akhirnya saya masuklah ke sana ke dokter THT itu untuk konsultasi. Ini gimana dok, saya hasil labnya nggak keluar karena katanya alatnya rusak. Nah, terus akhirnya ya udah gini aja Bu, ini sebenarnya kan ibu memang jenis kena sakit jenis kanker tiroid. Sebenarnya penanganannya itu ada di Jogja sama di Semarang. Yang ada poli kedokteran nuklir. Tapi berhubung ibu dari sini masuknya ke poli THT, ibu kalau nanti dirujuk ke sana pun masuk ke poli THT dulu nggih Bu, gitu kan. Ya udahlah, dengan
ya karena memang kita juga nggak tahu apa namanya ternyata ada ini, ya udah akhirnya masih manut aja tuh saran dokter, ya udah langsung dibikinlah rujukan ke, oh itu saya ditanyain dulu ibu mau pilih kemana, ibu mau pilih ke Jogja atau milih ke Semarang gitu kan, itu kan pilih salah satu yang ada poli kedokteran nuklirnya. Nah terus akhirnya saya pilih ke Jogja karena yang terdekat memang kan saya Jogja gitu kan, ya udah saya pilih Jogja dok, ya udah akhirnya dibikinlah surat rujukan ke Jogja. Terus ya udah itu lanjut dan itu memang udah berkahnya saya sakit, barokahnya saya sakit pas di Purwokerto itu. Di sana ada bule, adiknya ibu saya. Nah kan tinggal di sana, nah akhirnya kan bisa silaturahmi, bisa bertemu, berkumpul selama 3 minggu di Purwokerto gitu kan. Terus dan di Jogja itu pun kakak kandung saya dapat suami orang Jogja dan tinggal di sana juga. Akhirnya ya sambil menjalin silaturahmi lagi, akhirnya bisa karena sakit saya itu akhirnya ya bisa berkumpul, ketemu saudara yang jauh-jauh, memang sebelumnya memang kalau ngumpul paling hanya lebaran gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah bisa sebulan sekali bisa ketemu lah gitu kan. Terus ya akhirnya ya sudah, saya karena ya Jogja ada saudara saya sendiri, akhirnya saya mantap juga, saya milih di Jogja gitu kan. Nah terus sesampainya di Jogja itu dengan saya bolak-balik Purwokerto Jogja itu masih dengan kondisi saya bersama anak saya itu 2,5 tahun. Soalnya ibu saya soalnya ngasuh, nungguin anak saya yang pertama kan sekolah, jadi kan nggak bisa izin atau bolos lama-lama gitu kan, sayang juga gitu kan. Nah karena posisi saya memang tinggal saya di Pacitan, ibu saya dari Kebumen, dan ya udah saya bolak-balik itu gitu kan. Terus akhirnya masih sambil ngomong gitu kan, istilahnya kan sambil ngomong gitu kan. Terus boleh dijalani aja lah, terus bolak-balik ke rumah sakit gitu kan, dinikmati gitu kan. Terus ya udah sampai di rumah sakit Jogja langsung masuknya ke THT, karena memang dari Purwokerto kan memang poli THT kan. Terus akhirnya masuk ke sana itu sampai saya seminggu kontrol itu sampai dua kali itu masih belum menemukan titik terang pengobatannya gimana gitu kan. Itu memang benar-benar perjuangan banget. Jadi besok kalau untuk teman-teman yang mau berobat ya nanti kita bisa pelajari lah kita sebenarnya sakitnya apa dan harus masuk ke poliklinik yang menangani ininya apa, poli apa gitu kan. Memang harus tahu ya, memang saya memang kaum ya memang orang biasa yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya masuklah ke THT itu sampai 3 kali kunjungan baru ketemu dokter seniornya gitu kan. Baru ketemu dokter seniornya, lah ibu sehat, ibu nggak kelihatan sakit gitu kan. Ya tapi ini kalau menurut hasil patologi anatomi yang dioperasi benjolan ibu itu memang kanker, memang butuh penanganan kelanjutan gitu kan. Ya udah akhirnya terus gimana dok, ya udah ibu saya rujuk ke poli kedokteran nuklir ya yang khusus untuk menangani tiroid. Nah terus akhirnya dirujuk internal dari rumah sakit, dari dalam rumah sakit itu pindah ke poli kedokteran nuklir. Dan selanjutnya di poli kedokteran nuklir itu dikonsultasikan, dok sebenarnya sakit saya gimana dan penanganannya gimana. Sementara saya habis operasi itu tidak mengalami keluhan apapun gitu kan. Maksudnya badan ya berasa sehat, pokoknya nggak ada keluhan yang berat lah. Maksudnya pusing juga enggak, lemes juga enggak gitu kan. Terus jadi gini bu, dijelaskanlah tuh ibu sakitnya folikuler karsinoma
dan penanganan selanjutnya yaitu kalau bisa itu ablasi. Lah ablasi itu apa, Dok? Itu ablasi itu minum apa sih, cairan iodium untuk penghancur sel kanker tiroid. Tapi karena ibu baru dioperasi sebelahnya, kemungkinan dan harus dioperasi semuanya, karena syarat untuk ablasi itu biasanya dibersihkan tiroid, diangkat tiroidnya semua, baru kita ablasi, Bu, biar hasil pengobatannya itu maksimal. Lah, terkejut dong di situ. Saya baru operasi bulan Juli. Nah, bulan September saya ke situ disarankan untuk operasi lagi. September awal disuruh operasi yang kedua kalinya untuk pengangkatan yang sebelahnya, karena memang kan ya seperti dari awal saya jelaskan itu kan kelenjar tiroid itu berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, itu kan ini kan nyambung. Nah, yang punya saya tuh yang kiri sudah diangkat. Hasilnya kanker. Lah, kemungkinan secara secara kedokterannya kan mungkin kalau nianting ini nggak diangkat semua, pengobatannya itu tidak maksimal, dan nanti kalau nggak diangkat takutnya sisa yang di sini ini ke sini menular ke sini, menjalar ke sini, metastase menyebar ke sini. Akhirnya untuk pengobatan lebih efektifnya itu harus diangkat sebelah kanan juga, jadi dihabiskan, dibersihkan gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, itu akhirnya manut saran dokter, tapi ibu dirujuk ke poli bedah onkologi. Nah, itu poli bedah yang khusus menangani kanker. Nah, akhirnya ya udah manut saran dokter lagi. Pokoknya diikuti aja alurnya, dinikmati aja alurnya. Intinya ya di sini memang di sini bener-bener menguji kesabaran semua gitu kan. Ya bener, ya memang bener. Oh, ternyata bener ya, sehat itu lebih mahal, tapi sakit itu lebih mahal, dari waktu, biaya, tenaga, dan apalah semuanya gitu kan. Pokoknya itu jadi lebih diuji, bener-bener diuji gitu kan. Sementara kan saya masih istilahnya wirawiri itu sambil ngomong gitu kan. Terus ya udah, akhirnya manut saran dokter. Dan untuk selanjutnya, di part selanjutnya ya, untuk nanti setelah mengikuti saran dokter itu gimana, nanti saya di poli bedah onkologi gimana, dan pengecekan apa lagi yang perlu di sana gitu kan. Oke, nanti di part selanjutnya. Oke, terima kasih, hari ini cukup sekian. Dan salam sehat untuk kita semua. Ingat, sehat itu mahal, tapi sakit itu lebih mahal. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.